Saya kalau pertama dengar nama kurikulum, kenapa setiap kali kita ganti menteri pendidikan, kita ganti kurikulum? Jadi Ditentukan sebuah tujuan pembelajaran, kemudian nanti ada rangkaian pembelajarannya yang harus diikuti supaya untuk mencapai tujuan-tujuan. jadi sebenarnya juga nggak identik dengan buku ya, Pak? Enggak, Itu jadi kan pemahamannya ibu-ibu kan yang harus beli buku baru. Pastinya ya, setiap ganti pemerintahan ganti kurikulum. Setelah kurikulum merdeka, seolah-olah gantinya adalah kurikulum deep learning ya. Nah, iya tuh. deep learning sendiri Ya. itu sebenarnya bukan sebuah kurikulum ya. Selamat Selamat berjumpa, sahabat Bajik. Salam Salam kebajikan. Halo sahabat Bajik, selamat berjumpa kembali di episode kedua podcast Bajik. Ya, Nah, kita kemarin sudah kenalan ya Pak, Bajik itu Betul. apa? ya. Sekarang saya mau tanya nih, Bajik apa yang sudah dilakukan oleh Bajik? Sesuai dengan namanya ya, karena Hmm. ini lembaga kajian dan hasil-hasil kajian dari para pengkaji Bajik ini sudah disampaikan Hmm. ke beberapa pihak terkait ya, terutama dalam hal ini adalah Komisi 10 DPR RI Wih, sudah saya sampaikan ke sana, baik melalui rapat dengar pendapat maupun juga melalui anggota ya. Selain itu juga hasil pengkajian kita juga sudah disampaikan dalam satu rapat tim penasihat ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, masih ada beberapa pengkaji Bajik itu menjadi narasumber dalam wawancara media-media, termasuk juga ada media internasional. wih, Ya. keren. Iya, semoga suara Bajik semakin didengar ya Pak amin. ya. Semoga kita Iya. harapkan seperti itu. Oh iya Pak, kita kemarin kan ngobrolin tentang darurat pendidikan Betul, nasional. Nah, kita kan punya buku nih Pak. Iya betul. Iya. Ini ditulis oleh salah satu pengkaji Bajik, Bapak Ahmad Rizali ya, Nah, yang kemarin jadi tamu Ya, kita jadi di tamu episode kita, ya. pertama. Iya. Pak Nanang ya. Ya. Oke, Darurat Pendidikan Nasional ini buku sudah bisa Nah, dapat kalau oleh pembaca mungkin ya. sahabat Bajik pengen tahu isi bukunya, bisa di mana Pak? Saya kira bisa ke IG Bajik ya. Iya, di IG IG Bajik. Sahabat Bajik jangan lupa ya, harus follow IG-nya Bajik Ya. dan harus simak episode sebelumnya, yang episode 1 dan tentunya episode selanjutnya. Oke. Nah, Kali ini kita ada tamu siapa nih Pak? Ini beliau ini yang sudah Ya, ada. bersama kita ada Bapak Setiawan Agung Wibowo atau biasa disapa Pak Agung. Halo Iya, Pak Agung. Pak Agung. Halo, ya. Sehat, Pak Halo Agung. Bu. Ya. Pak Yanto. Kita mau ngobrolin tentang apa nih dengan Pak Sepertinya Agung? Kayaknya kita akan masih melanjutkan tentang kondisi darurat pendidikan dasar kita Iya. ya. Dan itu akan kita coba telaah dari sisi kurikulumnya mungkin ya. Nah. Ini yang kemarin di episode 1 juga kita kan sempat Ya, bilang kita sebagian kita dari mau sedikit bikin disinggung ya. episode khusus tentang kurikulum. Nah, kali Nah. ini dengan Pak Setiawan Pak Agung. Agung Wibowo. Nah, Pak, saya kalau pertama dengar nama kurikulum, sebenarnya kurikulum itu apa sih Pak? Kenapa setiap kali kita ganti menteri pendidikan, kita ganti kurikulum? Jadi kalau ibu-ibu nih ya, saya sebagai ibu-ibu, wah bukunya kalau zaman dulu itu buku yang kita pakai bisa dipakai oleh adik-adiknya gitu. Tapi kalau sekarang pasti selalu ganti buku. Oh, Jadi identiknya itu kurikulum itu kaitannya dengan buku. Oke. Nah, kalau sebenarnya itu gimana sih? Gitu. Oh ya, jadi mungkin perlu secara umum dulu ya, secara Ya. umum jadi kurikulum itu sebenarnya rangkaian ya, sebuah rangkaian sistem rangkaian pembelajaran, kegiatan-kegiatan belajar yang disusun ya untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Tujuan tertentunya apa gitu. Jadi itu adalah rangkaian, itu sebuah dokumen ya, sudah dokumen ya. Kalau untuk yang misalnya negara ada beberapa ada ini. Jadi mulai dari kurikulum negara itu yang disusun oleh pemerintah, kemudian diturunkan lagi ya, kurikulum tersebut akan dibaca, kemudian dibaca oleh sekolah ya menjadi kurikulum yang dilakukan sekolah. Bahkan yang di kelas pun ya baca di kurikulum sekolah nanti ketika gurunya menentukan tujuan pembelajaran misalnya satu kelas selama 70 menit itu pun juga disebut kurikulum yang jadi ada beberapa
beberapa level, beberapa tingkat ya. Tapi kalau kita berbicara tentang kurikulum Indonesia ya kita harus merujuknya kepada dokumen negara yang resmi ya, yang ada disusun, dirancang oleh pemerintah. Kalau dalam hal ini ya pemerintah di Indonesia ya yang menyusun kurikulum. Kalau di negara-negara lain mungkin ada lembaga yang menyusun kurikulum ya, bukan pemerintah gitu. Yang setara gitu ya, apa. Dalam dokumen kurikulum itu apa ya Pak ya, isinya ya? Iya, Mungkin iya. hal-hal yang dicantumkan tercantum dalam di sana. kurikulum itu unsur-unsurnya apa saja Oke. sih? Ya unsur-unsurnya yang jelas ada ya tujuan pembelajaran, Tujuan. kemudian materi apa yang harus dikuasai oleh siswa, ya itu yang utama. Terus kapan itu diberikan? Jadi ada level nanti akan penjenjangan ya. Jadi kalau yang sekarang ada pakai fase ya, yang kurikulum Merdeka kemarin itu fase A, kelas 1, kelas 2, fase B ya, kelas 3, 4, kemudian C ya, kelas 5, 6 dan DE sampai ke SMA. Itu yang lain-lain juga ada kelas 1, kelas 2. Jadi itu seperti tadi ya, ditentukan sebuah tujuan pembelajaran ya, kemudian nanti ada rangkaian pembelajarannya yang harus diikutin ya, supaya untuk mencapai tujuan-tujuan, dan ada tujuan yang ini per tahun atau per fase dan ada tujuan yang jangka panjang. Dan itu Berarti jadi kalau maaf, bagaimana? sudah selesai ya? Udah. Kalau tadi identik dengan ganti kurikulum, ganti buku, berarti kalau ganti kurikulum apakah berarti ganti tujuan? Bisa kemungkinan ya. Jadi apa yang harus mungkin kita akan bicara misalnya apa sih yang dituju anak tersebut atau siswa tersebut akan bisa apa di ujungnya gitu. Misalnya kalau tujuannya adalah anaknya bisa terampil ya. Nah, tentu saja tujuannya akan berbeda dengan anak yang bisa hafal. Itu berarti kan caranya untuk menuju tujuan itu akan berbeda tujuan. Jadi sebenarnya juga nggak identik dengan buku ya? Enggak. Itu Jadi kan pemahamannya ibu-ibu kan yang harus beli buku baru. Iya, jadi buku itu sebuah alat bantu sebenarnya kan. Buku itu alat bantu ya, bagaimana karena seharusnya yang ideal itu buku itu akan merujuk pada kurikulum resmi ya, kurikulum resmi apa saja yang akan diajarkan, kemudian tujuannya apa, nah akan membantu di situ. Tapi sebenarnya kalaupun tanpa ada buku itu, dengan guru yang mumpuni yang bisa membaca kurikulum kemudian menentukan tujuan pembelajarannya seperti apa, setelah itu dia bisa melihat anak tersebut bisa melakukan ini, buktinya apa, menentukan asesmennya. Setelah itu kegiatannya menuju ke sana, apa yang harus dilakukan anak-anak oleh siswanya. Nah itu sudah jadi. Nanti anak-anak perlu baca apa untuk tahu tentang konsep sesuatu. Misalnya kita akan belajar tentang di matematika ada bilangan. Nah, anak harus tahu apa, harus bisa melakukan apa, dan itu bisa dari buku apa saja. Dari buku matematika apa saja yang sesuai, yang bisa menuju ke tujuan tersebut. Iya, buku sebagai alat bantu. Buku alat bantu, ya. Jadi seharusnya kalaupun gurunya harus menentukan buku ini yang bisa dipakai atau buku ABC bisa dipakai untuk mencapai satu tujuan. Tidak hanya satu buku saja. Iya. Nah, melanjutkan pertanyaan Bu Rika tadi bahwa sepertinya ya setiap ganti pemerintahan ganti kurikulum. Dan sekarang ini sepertinya ada semacam pemahaman ya berkembang di masyarakat seperti di media sosial itu bahwa setelah kurikulum Merdeka seolah-olah gantinya adalah kurikulum deep learning ya. Nah, saya nggak tahu apakah betul asumsi seperti itu bagaimana? Iya, kalau kita bisa melihat mungkin karena deep learning sendiri itu sebenarnya bukan sebuah kurikulum ya, itu cara pendekatan ya, belajar ya, bagaimana mendekati itu kan judulnya aja dah belajar dengan mendalam ya. Jadi bagaimana mempelajari sesuatu itu lebih mendalam. Jadi dan itu sebenarnya bukan hanya kalau kita bicara deep learning sendiri yang dari Michael Fullan ya, itu nggak bicara tentang apa yang di kelas, itu lebih luas lagi ya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, sekolah, pemerintah, kemudian kemudian ada teknologi macam-macam dan proses pembelajarannya itu ya. Kurikulumnya bisa apa saja ya, karena kita kan nggak akan ngomong karena di negaranya Michael di sana di aslinya sendiri kan nggak berganti kurikulum deep learning, ini deep learning proses pembelajarannya yang dalam caranya seperti itu. Tapi sebenarnya di Indonesia juga sudah ada sejarahnya tahun 84 misalnya. Ya, itu kurikulum 1984. Tapi yang terkenal adalah CBSA. Nah, pada saat itulah mulai ada proses untuk mengarahkan ya menjadi dari teacher center, pusat padu guru menjadi
siswa yang Siswa. aktif ya, student center pindah ya, mengalir ke situ kan seperti pendulum aja ya, siapa yang kan. Nah mulai tahun 1984 itu, tapi terkenalnya kan nah sama CBSA. Jadi mungkin ya masyarakat ya istilah-istilah yang itu ya, yang populer gitu ya, CBSA sekarang mulai kurikulum bukan ya dalam tanda petik ya, ngomongnya deep learning, tapi sebenarnya itu bukan kurikulum. Jadi sebenarnya Iya. dari dulu pun juga deep learning Ya, itu juga sudah ya, itu kan cikal bakal ya, bagaimana alur model pembelajaran, model pendidikan yang diadopsi sebuah negara. Tadinya mulai dari guru sebagai pusat, kemudian kemudian mengajar. Nah, sekarang kita memfasilitasi siswa itu untuk belajar gitu ya. Jadi siswanya yang belajar. Jadi seperti itu tujuannya ke situ. Ya, zaman saya SD itu Pak CBSA 84 iya. Iya, Nah, Pak Agung menarik ya, Pak Agung menyebut tentang kurikulum 84 ya, 1984. Seingat saya itu sebuah kurikulum yang disiapkan dengan cukup lama waktunya, kalau nggak salah 3 tahun ya Pak Agung ya, dan melalui proses uji coba di beberapa sekolah dulu, baru kemudian diresmikan pemakaiannya. Nah, saya melihat sepertinya tidak ada lagi kurikulum yang dipersiapkan dengan begitu proses yang panjang itu. Menurut Pak Agung gimana Pak? Sepertinya iya, sependek atau sepanjang pengetahuan saya. Jadi kalau ada pun perubahan kurikulum, seharusnya itu ya tidak tiba-tiba ya. Misalnya kita mulai agak ada yang agak heboh rame itu ketika perubahan kurikulum dari kurikulum KBK 2006 ya, kemudian menjadi ke 2013 ya, di ujung akhir tahun 2012 itu kan sebenarnya dari KBK menuju kurikulum 2013. Nah, itu sebenarnya juga ya sepertinya agak tiba-tiba ya, tapi sebenarnya harusnya tidak demikian dilihat. Nggak harus ada kajian dulu ya, kenapa ini kurikulum dianggap tidak sesuai atau mempunyai tujuan yang baru yang harus dicapai oleh siswa gitu. Jadi untuk berubah kurikulum itu perlu proses. Iya, harusnya perlu proses yang panjang dan melihat, dan itu harusnya gradual ya, harus gradual, bertahap antara satu melihat kondisi, melihat situ apa yang akan dituju dan sampai di mana ada perubahan. Artinya dari kurikulum 2006, kemudian Kurtilas, lalu kurikulum Merdeka, apakah Pak Agung juga melihat ada satu proses penyiapan yang matang gitu mungkin Pak? Saya tidak, gimana ya, yang terjadi yang terjadi begitu sebuah kurikulum akan dilakukan diubah gitu ya, itu kalau kita itu kebiasaannya menjadi kayak kehebohan gitu ya, semuanya harus menuju ke sana, padahal harusnya itu yang ideal ada tadi tahap-tahap, mungkin dipakai di satu daerah dulu, kemudian dilihat ada pengkajiannya, kemudian baru dipakai untuk nasional, uji coba. Atau kalau dicontoh di negara lain itu ada yang mencoba mengubahnya itu satu mata pelajaran dulu, jadi ini tahun depan baru berubah yang lebih inilah. Jadi dilihat ini prosesnya. Bisa jadi butuh beberapa tahun lah ya. Beberapa tahun gitu. Saya ambil contoh aja di Australia, mereka mengadakan perubahan. Mereka ada versi 1, kalau nggak salah sekarang itu udah versi 9 atau versi 8. Jadi dilihat, kemudian ada perubahannya sedikit, diperbaiki gitu. Tapi sebenarnya Pak Agung juga pernah terlibat juga dalam proses penyiapan kurikulum. Ya, beberapa kali. Kalau misalnya yang tahun 2013, kurikulum 2013. Nah, saya masih berkeliling tahun 2012 itu, saya masih berkeliling untuk nyari di KBK tadi ya. Pas tiba-tiba mau berubah jadi kurikulum 2013. Nah, itu kita itu besar sekali. Ngomong apa di Jakarta terjadi perubahan, mungkin di Papua atau ini belum dengar. Bahkan kadang-kadang itu yang di dekat sendiri di Bekasi misalnya itu juga belum nyampe gitu. Jadi apa yang terjadi? Nah, itu yang harus diperhatikan ya, persiapannya itu ya. Iya, persiapan, kemudian bagaimana untuk diseminasinya, kecil nggak bisa langsung kita gitu berubah. Walaupun sekarang udah ada teknologi ya. Nah, itu juga. Termasuk kesiapan guru, Pak. Nah itu. Ya, termasuk kesiapan guru. Mungkin kadang-kadang tadi ya, bukunya berubah gitu. Nah, ini jadi masalah juga sebenarnya. Jarang sekali guru-guru itu yang kemudian ada perubahan, kemudian diganti kurikulum. Kemudian dia baca,
Oh, Oh. kurikulumnya tentang apa? Mm-mm. Bagaimana perubahannya? Saya bisa menentukan tujuan melakukan atau itu kalau guru mungkin terlalu kecil ya, atau mungkin level di sekolah. Sekolah itu kurikulum sekolah membaca kurikulum nasional ya, kemudian dibuatkan untuk kurikulum sekolah, diterjemahkan, diturunkan jadi kurikulum sekolah. Nah, nanti guru-guru yang akan menerjemahkan itu dari kurikulum pembelajarannya di kelas masing-masing. Rencana. Jadi kurikulum itu tadi ya dokumen besar yang punya negara yang harusnya kalau kita ngomong kurikulum Indonesia ya harus lihat dokumennya apa dulu. Jadi dipisahkan antara yang dilakukan oleh guru dan kurikulum. Karena yang dilakukan kadang-kadang kita ada hal-hal yang dilakukan oleh guru-guru prakteknya kemudian dikatakan inilah kurikulumnya seperti ini. Belum tentu juga, kita harus baca dulu yang di atas, yang dokumen resminya seperti apa. Jadi kalau sekarang ini sebetulnya kita bisa katakan yang secara de facto kita masih kurikulum merdeka ya Pak Agung ya. Ya, secara de facto seperti itu. Kurikulum Bahkan ada merdeka beberapa sekolah kan juga masih belum. masih Saya di akhir di beberapa tanya, bahkan di Jakarta ya, kita ditanya gitu, Bapak pakai kurikulum mereka belum? Ada yang belum. Jadi sekolah-sekolah itu belum. Kan juga di kurikulum mereka kemarin itu modelnya pendaftaran. Jadi siapa yang mau silakan menggunakan kan. itu ya. Belum padahal Iya, implementasi kurikulum merdeka. IKM justru kan implementasi. Jadi mereka mendaftarkan diri untuk untuk mengikuti kurikulum merdeka. Iya, ada juga yang belum. Gitu. Padahal itu mulai keluarnya sejak tahun berapa itu kan sudah cukup lama. Ya, kan itu kalau mulai dari ketika pandemi ada kurikulum darurat, ada kurikulumnya itu prosesnya dari tahun 2018 itu sampai ke kemarin itu, sampai yang terakhir kemarin 2024. Berangsur-angsur sih sebenarnya juga. Tapi berangsur-angsurnya saya tidak tahu apakah itu direncanakan dengan baik atau belum. Jadi masalah kalau itu bisa dilihat dari misalnya ini dari naskah akademiknya mungkin bisa dianggap Agung. Kayaknya itu ada yang banyak bermasalah terbalik-balik ya. Jadi terbalik. Mungkin kalau yang kemudian terjadi perubahan ya, mereka menentukan tujuan ya, tujuan masing-masing pelajaran mapelnya itu ditujukan, mereka nyebutnya kurikulum merdeka itu menyebutnya capaian pembelajaran. Itu dulu yang diperbaiki ya, kemudian tapi kenapa itu diubah, maka bagaimana alasannya itu belum ada. Jadi kemudian baru muncul di akhir kemarin 2023 atau 2024 ya itu muncul naskah akademiknya. Jadi sebetulnya kan yang dibutuhkan dulu landasan akademisnya Pak. Iya, jadi ya tadi di riset dulu lah ya, apakah terjadi. Kita kan setiap kurikulum punya tujuan ya, punya tujuan apa gitu. Nah, apakah tujuan itu dalam waktu tertentu itu tercapai atau tidak? Gitu. Tapi kalau mengatakan apakah di dalam setiap ganti menteri atau ganti sebenarnya periode ya, kebetulan saja periodenya itu pas ganti menteri. Kalau ini benar, kalau secara ini nggak apa-apa juga, memang diubah ya 5 tahun kan, dalam 5 tahun itu sudah terjadi banyak perubahan kan. Ya, harusnya perubahan itu antara 5 sampai 10 tahun itu bisa disesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi karena periodenya pas ganti menteri, seakan-akan bahwa ganti menteri ganti kurikulum. Padahal enggak juga, harusnya gitu. Jadi, kalau dari sisi saya sebagai orang awam, apakah semua sekolah itu harus ikut kurikulum itu yang dari pemerintah? Kan ada tuh Pak sekolah yang punya kurikulum sendiri seperti itu. Jadi kenapa ada kurikulum pemerintah negara? Itu sebenarnya kan untuk menjaga bahwa negara ini tetap berlangsung. Makanya iya kan, negara ini berlangsung, ada garis-garis pokok, ada kerangkanya. Makanya kemudian di dalam kurikulum nasional pasti ada hal-hal, ada pelajaran-pelajaran yang wajib ada. Di Indonesia itu adalah Indonesia adalah negara yang menganut bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu makanya justru ada PPKN atau kemudian ada pendidikan kewarganegaraan wajib. Kemudian yang menyatukan Indonesia itu adalah bahasa Indonesia, itu wajib. Kemudian di Indonesia juga di sila pertama berarti ada. Jadi itu yang pokok ya. Sila pertama berarti ada pendidikan agama ya, seperti apa. Itu yang pokok. Jadi mengikuti yang itu. Tapi kemudian untuk hal-hal yang lain yang itu adalah untuk mencapai tujuan itu kemudian harus ada
oh manusia Indonesia harus bisa berpikir, kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ketika mencerdaskan kehidupan bangsa, mata pelajarannya apa yang akan cocok. Nah, itu. Tapi yang pokok tadi ada. Nah, untuk yang apakah itu nanti ada IPA, ada teknologi, ada matematika atau yang lain, nah itu bisa berubah gitu. Sekolah Sekolah sebenarnya berhak, makanya kemudian ada sekolah swasta yang punya kurikulum, tapi pemerintah punya, kamu harus ikut ini, ada ya, karena kita bangsa Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia, gitu, harus mengakui bahwa kita bagaimana coba Pancasila itu ya menjadi pandangan hidup kita gitu bersama-sama sebagai kemudian juga ya tadi sila pertama ya di Indonesia itu diakui beragama, jadi supaya mereka punya pandangan, bisa menjalankan ya, dilindungi bagaimana menjalankan agamanya masing-masing, memfasilitasi itu negara yang 1, 2, 3. Tapi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang itu tadi bisa, makanya ada kebebasan di situ ya. Matematika, bahasa Inggris, bahasa yang lain, untuk pergaulan, bahasa Arab, bahasa Prancis, nah itu diserahkan ke sekolah. Nah, masih dalam praktik berkurikulum di Indonesia nih Pak Agung ya. Ada nggak sih sebetulnya dalam praktiknya Indonesia itu mengevaluasi ya, misalnya kurikulum mau ganti ini, tapi ada berdasarkan evaluasi dari kurikulum yang sebelumnya, sehingga itu menjadi alasan untuk mengubah kurikulum. Dalam praktiknya bagaimana Pak? Kalau dilihat dari baca naskah akademik ya, secara dokumen-dokumen itu selalu mengatakan demikian, gitu. Jadi karena ada sesuatu yang perlu diperbaiki, maka kurikulumnya kemudian diubah. Misalnya kurikulum Merdeka kemudian, walaupun kemudian naspiknya belakangan, tapi secara ini pasti itu. Dari yang jelas misalnya tadi yang kurikulum CBSA, CBSA itu kan dari kurikulum tahun 70-an, 75, 75 itu masih berlangsung terus sampai kemudian sampai kurikulum 84 yang CBSA itu juga mau mengangkat shift ya, bukan maksud saya itu yang shifting, mengubah dari yang guru sentral dan teacher center menjadi siswa yang aktif gitu. Itu juga tadi misalnya ada perubahan yang akan dilihat oleh masyarakat, itu perubahan yang terjadi di kelas, misalnya tadinya mejanya disusun menghadap ke depan gitu. Sekarang berkelompok, ada diskusi kegiatan-kegiatan, mulai anak ada diskusi. Nah, itu sejak tahun 84 CBSA itu sebenarnya sudah sampai sekarang harusnya seperti itu, tapi juga ternyata belum juga kan, masih ada kelas-kelas yang misalnya di SD itu menghadapnya selalu ke depan semua gitu. Nah, itu juga kelihatan kan. Jadi apapun sebenarnya di tataran di atas berubah, tapi di bawah belum. Jangan-jangan nih Pak Agung, itu sebetulnya hasil-hasil yang disampaikan, hasil evaluasinya tadi itu ya, jangan-jangan nggak kredibel, sehingga yang terjadi adalah selalu tidak berhasil mencapai nggak kredibel atau nggak dibaca mungkin ya, atau nggak dibaca oleh yang di bawah yang melaksanakan gitu. Kadang-kadang juga ketika saya punya pengalaman banyak tentang yang di kurikulum 2013 karena memang banyak terlibat. 2013 sampai 2016 itu kan sebenarnya ada banyak revisi-revisi. Nah, itu juga ketika itu apa yang ada di kurikulum, kemudian ada pejabat berbicara teksnya berbicara mungkin sing pejabatnya ngomong itu bukan A, B atau jadi kadang-kadang nggak cocok dengan. Nah, itu yang terjadi ya, deviasi ya, penyimpangannya itu lebar. Sumbernya di mana itu Pak Agung? Kira-kira sumber deviasi. Apakah karena memang guru tidak disiapkan untuk mampu membaca kurikulum atau menerjemahkan ya? Iya, menerjemahkan kurikulum itu. Ya, itu salah satu masalah ya. Jadi karena guru kadang-kadang punya akses untuk membaca kurikulum juga agak kesulitan ya. Tapi juga yang tadi saya bilang kan, jadi kan sebenarnya ada dari dokumennya, kemudian para pejabat atau pelaksana yang di atasnya itu yang harusnya bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang ada kurikulumnya, tapi itu enggak. Ya, misalnya kalau sekarang kan murid-murid atau para orang tua heboh misalnya ada P5 gitu ya, bagaimana membuat project seperti itu.
Lah, di kurikulum 2013 itu sudah ada. Kalaupun itu sudah dilakukan sejak ini kan mungkin penekanan yang berbeda, mestinya berbeda. Tapi kan jadi seakan-akan baru. Ya, nah itu berarti bagaimana? Ya. Jadi antara dokumennya, kemudian pelaksanaannya itu sudah sesuatu yang baru. Jadi proyek sendiri bukan sesuatu yang baru, gitu. Jadi rata-rata tidak membaca ya Pak Agung. Kemungkinan besar ya itu yang terjadi, tidak membaca. Atau itu balik ke kemampuan literasi Literasi. ya Pak, Bukan membaca literasi. dan Ya. menangkap maknanya dari bacaan. Iya, Jadi bukan membaca, hanya menangkap muridnya ya, makna. tapi Iya, gurunya juga. gurunya juga. Iya, iya. Ada masalah Ya, ya. besar mungkin. Ya itu Ada jadi. masalah besar Ya. 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 Mungkin. Mungkin Gimana? Pak Yanto bisa menggarisbawahi obrolan kita kali ini. Baik, saya kira dari paparan Pak Agung tadi kita bisa melihat ya bahwa nyata betul daruratnya pendidikan kita itu juga dari aspek kurikulum ya. Pertama dari penyiapannya, terutama dari bagaimana menyiapkan guru supaya bisa menerjemahkan kurikulum itu sehingga bisa betul-betul sesuai dengan apa yang ditujukan, yang diharapkan. Oh, gitu iya. ya. Mungkin saya bisa namanya. Ya. Jadi ada ini apa namanya? Kalau ini yang harus dilakukan ketika menurunkan, yang akan dipegang oleh guru itu pasti buku. Jadi jarang kita, mungkin ada ya, ada guru-guru yang bisa melihat kurikulum, dokumen kurikulum. Nah, yang harus dijaga itu sebenarnya bagaimana menerjemahkan kurikulum itu menjadi sebuah buku, ya, sebuah buku, dan bukunya itu yang bagus, gitu. Itu tugasnya siapa Pak? Ya itu sebenarnya tugasnya pemerintah ya, kan pemerintahnya ada pusat pembukuan, ada pusat kurikulum, pusat kurikulum dan pembelajaran, ada pusat perbukuan. Mereka benar-benar beda Pak ya. Iya itu dalam satu badan sih, tapi mereka benar-benar harus koordinasi ini di kurikulum ngomong apa, kemudian bukunya harus bagaimana ya. Ada aplikasi itu bukunya harus bisa bagus begini. Karena nanti kalau itu bukunya bagus ya seperti itu. Kadang-kadang ya yang terjadi sekarang itu banyak misalnya di daerah-daerah ada penerbit kecil gitu ya, mereka ada atau ya menerbitkan buku sesuai dengan ini, atau mungkin kadang-kadang kalau kita ke toko buku aja lah, bukunya itu sebenarnya masih buku yang lama. Kemudian dicap di sini tuh 2013 gitu. Tahun kemudian kurikulum mereka di ujung kanan biasanya ada buku gitu. Berdasarkan tapi itu tuh ganti cover ya. Tapi mungkin jadi menerjemahkan kurikulum itu ke buku ya Pak? Iya, itu tanggung jawab panduan oleh guru-guru. Kalian biasanya ya kita harapannya adalah gurunya bisa mengakses kurikulum yang benar ya, yang resmi, yang kemudian tapi kan ya supaya untuk mempermudah itu tadi buku itu alat untuk mempermudah ya, tools ya, alat bantunya juga harus bagus. Nah ini menurut pengalaman Pak kita apa lagi jadi ngobrolnya waktu zaman saya itu kan semua buku teks itu hampir semuanya dibuat oleh Balai Pustaka ya. Udah tua sekali Pak ya. Ini kelihatan zamannya ya. Sehingga satu betul-betul sama. Nah tapi sekarang kok enggak tuh? Saya nggak tahu sejak itu masalah politik. Sejak Balai Pustaka tidak ditunjuk sebagai ini. Tapi memang iya mungkin diserahkan ya. Tapi pada saat itu memang terjaga. Kalau saya masih ingat di buku ya yang terlihat buku-buku matematika itu atau ya buku yang lain bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu TMP ya. Itu terjaga memang mutunya itu sama mutunya itu. Nah itu tadi walaupun mungkin sekarang akan banyak swasta ya melibatkan masyarakat ya, tujuannya kan itu memberikan masyarakat, tapi kualitas dan isinya itu yang harus dijaga benar-benar dijaga. Saya nggak tahu bagaimana terjadi kurasi yang dilakukan di pusat perbukuan khusus untuk buku-buku pendidikan ya, khusus buku-buku yang buku teks yang harus dipakai oleh sekolah. Nah itu kurasinya sampai kalau kita ke daerah-daerah ada buku-buku yang dari penerbit nggak ya gimana gitu ya, ada dalam tanda petik masih ditanyakan gitu, dipertanyakan gitu. Nah itu masih dipakai, atau LKS zaman 2013 itu banyak sekali LKS dan itu penerbitnya. Nah itu kita nggak bisa menjaga, nggak bisa menjaga sampai di mana kita nggak tahu gitu. Akhirnya tadi protes ibu-ibu bukunya ganti gitu.
Iya, iya. Baik, Kak. Terima kasih banyak Pak Iya, Agung terima Ya, kasih terima banyak kasih banget. sama-sama Ya, kita bisa mudah-mudahan sharing nih. menambah Berbagi ya. wawasan sahabat Bajik semua Iya, tentang bagaimana kurikulum dan bagaimana seharusnya kurikulum ya. Oke. iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Salam kebajikan. Salam kebajikan.